Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bicara bahwa zikir itu mengingat Allah. Dan itu pengalaman rohani kita sebelum kita datang ditempatkan di dunia jasmani. Karena secara jasmani kita kalau di dalam rahim kita sebelum roh itu 40 hari, ada yang mengatakan, ada yang lebih, itu kita belum diberi roh, baru diberi roh. Artinya kan fisik dulu, jasad dulu, baru datang roh. Nah, pertanyaannya, puasa ini ibadah jasadi atau rohani? Kalau sekarang di Eropa, di Amerika, fasting itu, artinya puasa juga itu diakui secara medis. Puasa itu membuat tubuh lebih sehat, ada macam-macam. Oke, secara fisik. Tapi Rasulullah mengatakan, siapa yang puasanya tidak menjaga dari omongan kotor, macam-macam itu, maka tidak untuk ihtisab, artinya tidak untuk menghisab diri, untuk merenung, untuk muhasabah, maka dia cuma dapat lapar dan dahaga. Secara rohani tidak ada pengaruh signifikan. Ini hadis ini. Kalau kita pakai itu, artinya semua ibadah dalam Islam itu ada unsur jasmaninya. Sholat itu jasmani. Kalau kita mau lihat sekarang dalam penelitian modern, misalnya sholat itu juga olahraga. Termasuk misalnya ketika Anda sujud, itu Anda membuat aliran darah itu masuk ke frontal, otak bagian depan, yang itu untuk mengatasi stres dan lain sebagainya. Artinya ada pengaruh fisik. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Artinya ada keselarasan, ada kesatuan yang tak terpisahkan antara yang jasmani dan yang rohani. Tidak bisa dipisah. Walaupun yang utama tetap untuk mengejar yang jasmani, itu untuk mengejar yang rohani. Anda menjaga kesehatan itu bukan untuk bisa hidup lama, bukan. Untuk bisa beramal lebih banyak. Itu berbeda. Anda menjaga semuanya untuk bisa beramal lebih baik. Fisik Anda jaga untuk Anda memberi kesempatan berbuat baik lebih banyak. Seperti misalnya Anda makan, Anda menemukan energi. Untuk apa? Untuk berbuat kejahatan, lebih baik nggak makan. Untuk kebaikan. Jadi yang fisik itu untuk menghasilkan, mensublimasikannya menjadi sesuatu yang bersifat rohani. Artinya, ketika kita mengosongkan perut, akan memberi kesempatan semua kembali ke stabilitas. Jangan sampai pelajaran yang kita dapat, jangan sampai yang jasmani mendikte rohani kita. Satu, sama seperti jangan sampai yang bersifat sosial mencengkeram, mendikte kita tanpa kita punya hak untuk mengembangkan apa yang benar, apa yang salah, tapi cuma ikut. Seperti yang di awal kita bahas, sehingga kita seperti ternak. Sama posisinya. Yang sosial itu harus kita tata begitu rupa sehingga tidak merusak nurani kita. Fisik kita itu juga luar kan? Fisik kita luar kita tata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu rohani kita. Karena ketika kita terganggu secara fisik, itu ke konsentrasi kita, fokus kita, cara berpikir kita ikut terganggu. Dan kuncinya, kenapa ada hadis setan masuk lewat darah? Pertanyaannya, darah itu dari mana? Dari ekstraksi makanan. Karena itu makanan
pertama kali harus halal, ditemukan dengan cara yang halal. Kalau tidak, itu akan membuat kita dikendalikan, ditumpangi setan dalam kegiatan kita. Ini artinya yang fisik mendikte kita yang rohani. Itu yang harus kita hindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.